Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bertemu dalam suasana kebaikan di tempat yang luar biasa ini, di tempat yang paling mulia dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kita bertemu dan berkumpul dalam rangka bersilaturahim, bertatap muka, kemudian kita murojaah. Ya, jadi kita dalam majlis ilmu ini, ya, kita akan berbicara tentang Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Judul lengkapnya adalah Mengenal Al-Quran melalui terjemahnya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa. Tema kita malam ini adalah mengenal dan memahami kandungan Al-Quran. Dalam kesempatan ini, ulun ingin menyampaikan merupakan kaji ulang, bahwa kandungan Al-Quran itu banyak sekali. Dari sekian banyak itu dapat kita ketahui, yang pertama adalah akidah. Jadi isi Al-Quran itu mengandung pelajaran tauhid, keyakinan. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu isinya adalah aturan syariah. Jadi kalau kita kuliah itu ada fakultas syariah. Nah, ini sumbernya dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, isi Al-Quran itu kandungannya itu adalah akhlak. Jadi tiga ini yang mesti kita ketahui dan kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran itu menjadi tujuan diciptakannya manusia dan jin. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, melainkan untuk beribadah. Nah, salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran itu adalah membimbing hamba-hamba Allah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Abdullah. Seorang hamba yang juga merupakan khalifah di muka bumi, maka Allah berikan perangkat dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran punya tujuan. Kemudian Allah juga memberitahu kepada kita bagaimana caranya supaya kita sampai pada tujuan itu. Kalau tujuan kita itu beribadah, bagaimana dengan Al-Quran itu kemudian kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Dan Al-Quran itu memberi informasi kepada kita yang pokok-pokoknya saja, secara global. Adapun teknis pelaksanaannya, bagaimana cara melaksanakannya, Rasulullah yang mengajar. Jadi, dengan kita mengenal Al-Quran, insya Allah kita akan tahu apa tujuan Al-Quran diturunkan. Bagaimana caranya supaya kita sampai pada tujuan tersebut, dan kemudian kita menjadi hamba Allah yang benar.
Apa ada hamba Allah yang tidak benar? Insya Allah banyak. Tidaknya ada. Karena yang banyak itu mengaku hamba Allah. Orang yang sudah berani mengatakan hamba Allah mesti paham Al-Quran dan Sunnah. Siapakah hamba Allah yang sebenarnya? Yang dituangkan Allah di dalam Al-Quran, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui. Rasulullah tidak pernah ngaku di hadapan banyak sahabat. Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa aku ini adalah hamba Allah. Enggak. Yang sering Rasulullah itu disebut hamba Allah di Quran. Dan karena Rasulullah itu adalah hamba Allah, maka Rasulullah membuktikan kehambaannya dalam bentuk ibadah. Kalau kita ingin melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah, buka hadis-hadis yang berbicara tentang sholat malamnya Rasulullah. Kita sering mendengarkan ustadz kita tentang bagaimana Rasulullah sholat malam. Sampai bengkak kakinya karena lama berdiri. Bukan karena penyakit, tapi karena lama berdiri. Kenapa lama berdiri? Karena yang dibaca Al-Quran. Dan yang dibaca ini adalah ayat-ayat yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, lalu ruku. Berapa juz itu? Banyak, ya, itu. Kenapa Rasulullah bisa sholat malam seperti itu? Yang dulu dalam riwayat dikatakan ada sahabat yang ingin mencoba sholat malam bersama Rasul. Kapok, tobat, ya. Jadi ada sahabat itu ikut di belakang. Gimana ya? Kok katanya Rasulullah itu sholatnya begini? Ya ada sahabat, nanti Bapak Ibu buka aja di riwayat. Dikira sahabat itu ketika Rasul baca Al-Baqarah sampai ayat 100, dikira ruku. Ternyata lanjut. Dikira setelah sholat Al-Baqarah itu selesai, dikira ruku. Ternyata enggak. Lanjut ke surah Ali Imran. Dikira setelah Ali Imran ruku, enggak. An-Nisa. An-Nisa itu Bapak Ibu sekalian, kalau sampai ayat 47 itu sudah 5 juz. Apalagi kalau sampai surah Al-Maidah. 5 juz itu sekali berdiri, ya, 1 rakaat. Sahabat tadi besoknya enggak datang lagi. Itu sahabat loh. Nah kita ini bukan sahabat. Ya hamba Allah itu Bang, ngakunya. Tapi yang jelas kita ini adalah saudaranya Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat bahwa Rasulullah merindukan saudaranya. Ya Rasulullah, bukankah kami semua ini adalah saudara pian? Bukan. Kalian adalah sahabatku. Lantas siapa yang dimaksud dengan saudara pian? Saudaraku yang aku rindukan itu adalah orang-orang yang belum pernah bertemu aku, tetapi dia beriman kepadaku, berpegang teguh dengan sunnahku, tidak menambah dan juga tidak mengurangi sedikit pun. Nah ini saudaranya Rasulullah. Dan ini Rasulullah merindukan dan Rasul menanti saudaranya di Telaga Kautsar. Pertanyaannya, bujurkah kita ini saudaranya Rasulullah?
Jawabannya mudah-mudahan ya. Kalau ya gitu nggak pakai insya Allah, khawatir kita ini. Misal, kalau kita mengaku saudaranya Rasulullah, ya, Rasulullah itu punya kesukaan membaca Al-Quran. Apakah kita juga punya hobi gemar membaca Al-Quran? Jawabannya insya Allah. Bagi Bapak Ibu, adik-adik yang belum punya waktu untuk membaca Al-Quran, waktu khusus maksudnya, jatah waktu untuk membaca Quran, maka mulai besok kita harus menyiapkan waktu untuk bacaan Al-Quran. Apakah satu hari satu halaman, apakah satu lembar, apakah satu juz, terserah kita. Yang penting kita lakukan dengan istiqomah. Nah, ini 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita sama dengan waktu yang Allah berikan kepada bangsa-bangsa lain, dan juga sama yang Allah berikan kepada para sahabat. Bicara soal kesibukan, siapa manusia yang paling sibuk di muka bumi ini? Yang paling sibuk itu adalah Rasulullah. Bagaimana tidak sibuk? Wong Rasulullah itu kepala keluarga juga kepala negara. Sebagai suami, istrinya tidak hanya satu. Kalau kita umatnya rata-rata satu. Kalau Rasulullah 9. Bahkan ada riwayat lebih. Ini Rasulullah. Kemudian Rasulullah selain sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai kepala negara. Dan tidak hanya satu negara yang dikepalai, banyak negara. Tapi Rasulullah masih bisa tahajud malam, setiap malam masih bisa membaca Quran. Dan ini tidak hanya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin juga melakukan hal yang sama. Abu Bakar, Umar, apalagi Utsman, apalagi Ali. Utsman itu mengatakan begini, kalau satu hari berlalu aku kehilangan sehingga tidak membaca Quran, seakan-akan aku kehilangan semuanya. Kalau kita hari berlalu belum baca Quran, apa kabar? Biasa saja. Bapak Ibu kalau ke kantor biasanya pakai HP dan bawa Quran. Ya. Ketinggalan HP, balik lagi ngambil HP. Tapi ketinggalan Al-Quran, nanti juga bisa. Ya. Itu kita. Nah sekarang melalui kajian ini, mari kita tingkatkan kualitas kita dalam menyempatkan membaca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Nah sekarang apa tujuan salah satu dari diturunkannya Al-Quran? Untuk apa? Ya. Mari kita buka Al-Qurannya, surah 10, surah Yunus, ayat 57. Yang bawa HP ada aplikasi Quran kan? Enggak ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu
qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fi sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ini kalau nggak salah begitu bunyi ayatnya. Ya hai, ayyuha wahai. Ini ulun sampaikan bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran, baik yang pendek maupun yang panjang, dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat menurut metode 8M, kemudian 1.124.000 huruf, 77.840 kali pengulangannya, itu komposisinya ada 3. 1 huruf, 2 isim, 3 fi'il. Nah, jadi 3 aja. Setiap ayat itu hanya 3. Kadang-kadang cuma isim tok, isim aja maksudnya gitu ya. Kadang-kadang isim dan huruf ya, tapi huruf selalu ada. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, buka Quran, coba dilihat setiap ayat tuh, oh itu. Tapi kapan-kapan ulun kasih lembaran huruf untuk apa? Mencocokkan. Insya Allah ulun titipkan kepada akhinal kiram Abdul Aziz atau Abdul Karim ya. Ini saudara saya. Insya Allah itu 1 lembar isinya huruf. Cuma 26 kolom. Kalau Bapak Ibu hafal 26 kolom ini, maka Bapak Ibu sudah menguasai 34% dari Al-Quran dari sisi terjemahnya. Berapa lama belajarnya? Cuma 1 hari saja. Yang huruf tadi, kenapa kok 1 hari? 24 jam. Ya. Nah, itu ada kolom 1, 2, 3 gitu. Nah, kami lanjutkan. Ya, hai. Ya ini huruf. Saudaranya ya nida. Nanti di kolom 7 itu ada ya nida. Yang isinya untuk menyeru ya. Ya hai, ayyuha wahai. An-nasu manusia. Ya ayyuhan nasu. Qad ini huruf juga. Qad ini huruf, saudaranya taukid kolom 16. Ja'at ini fi'il madhi, cirinya berakhiran at. Ja'at. Kum ini huruf, saudaranya dhamir kolom 25. Mau'idhatun ini sin, cirinya berakhiran tanwin. Ini apa ya, informasi yang ada di Quran bahwa Allah menyeru kepada manusia dalam bentuk pernyataan, sungguh kata Allah telah datang kepada kalian wahai bangsa manusia. Apa yang datang kepada manusia itu? Mau'idhatun, pelajaran. Dari mana? Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Kenapa kok nggak pakai Allah? Kenapa kok nggak pakai ya Allah gitu ya? Kok Rabb? Nah, Allah punya maksud. Supaya kita tahu bahwa Rabb ini maknanya zat yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, yang memelihara, yang mengasuh, memimpin, memberi rizki. Banyak. Makanya kalau ditanya, siapakah yang menjaga sungai Martapura? Jawabannya adalah Rabb. Tapi kalau jamaah ulun di Tamban, ini ibu-ibu, siapakah yang menjaga sungai Barito? Datuk, kata lo, datuk, punya datuk.
Apa yang dilakukan ketika gelombangnya tinggi, menyembelih ayam, dipotong kepalanya, sebagian dilempar ke Sungai Barito sampai reda. Wah, itu. Jadi ibu-ibu, oh gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu dikasih tahu tentang roh, tobat. Sudah enggak lagi. Kemarin tinggi, sudah dibiarkan, malah bersedekah. Ya bagus itu. Ya. Nah, jadi pelajaran yang dimaksud adalah dari Allah. Apa itu? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah mau'idhah, pelajaran. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang ingin tahu informasi apa saja, buka Quran. Insya Allah ada. Mau bicara tentang pendidikan? Ada. Mau bicara tentang politik? Ada. Mau bicara tentang budaya? Oke. Mau bicara tentang ekonomi? Gudangnya. Mau bicara tentang hukum? Apalagi. Mau bicara tentang jihad? Oh ya, malah ditolak-tolak. Apa saja. Mau bicara tentang sholat berjamaah? Apalagi. Nah, Quran semuanya, tinggal kata Allah, adakah di antara kalian yang mau mengambil informasi ini? Ya, jadi kalau masih ada alasan sulit, itu sebenarnya bukan alasan. Itu alibi saja untuk menutupi, ya, untuk menutupi aja ya. Jadi ini mestinya tidak terjadi gitu ya. Jadi kita mesti rajin lah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh sulit ya? Enggak. Karena Allah yang menjamin kok mudah. Dalam surah Al-Qamar ayat 17, Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Ya, dan sungguh kami, kata Allah, telah memudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Allah menggunakan kata zikir, ini pilihan yang paling tepat. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjadi sarana untuk mengingat kita kepada Allah. Di mana saja, kapan saja. Ini kata fahal min mudzakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi persoalannya ada kemauan enggak? Itu. Jadi kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan. Itu. Dan yang luar biasanya hanya Al-Quran yang dijamin Nabi bahwa kegiatan itu baik. Ya, Nabi pernah bersabda dan sabdanya ini dari dulu sampai nanti enggak berubah. Yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Tinggal bagaimana kita mengambil porsi. Apakah yang belajar atau yang mengajar. Insya Allah dua-duanya baik. Kata Nabi itu wahyu juga. Jadi tidak diragukan. Pasti baik. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah yang pertama, itu perintah untuk belajar. Iqra. Itu kan untuk belajar. Nah, belajar apa? Ya, belajar Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi ini penting kalau kita adakan kajian yang rutin khusus Al-Quran. Insya Allah nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Rasul juga menyuruh kepada kita melalui riwayat oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu
ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya bacaan Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang kepada sohibnya, kepada sahabatnya, kepada pembacanya. Untuk apa? Memberi syafaat atas izin Allah. Dan Al-Quran ini nanti akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Orang yang beriman bang menyesalah pasti, tidak hanya di akhirat. Nanti kalau adik-adik sudah usianya di atas 50 tahun seperti ulun, pasti menyesal. Kenapa dulu saya kok nggak masuk pesantren, menghafal Quran gitu ya. Ternyata begitu tua baru terasa. Makin tua makin terasa, makin dekat kepada Allah makin terasa. Dan apalagi nanti kalau di akhirat lebih menyesal lagi. Sekarang mumpung masih ada kesempatan dan peluang itu cuma sekali saja lewat, setelah itu tidak datang lagi, maka ketika kesempatan itu datang, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah mau'idhah sebagai pelajaran. Yang kedua, wasyifa'u lima fisudur. Al-Quran itu fungsinya adalah penawar, penyembuh, ya, penawar, penyembuh, obat penyakit yang ada di dalam dada. Pak Ustadz, kalau ada sakit korengan gitu, bisalah diobati dengan Quran. Bisa bacain aja Quran, diruqyah. Bisa aja. Al-Quran khususnya Al-Fatihah tergantung niat kita. Insya Allah ya. Insya Allah kalau berobat dengan Al-Quran itu akan mengurangi kesirikan kita. Kita ini kadang-kadang sirik tapi nggak merasa. Berobat ke rumah sakit, sudah punya dokter khusus. Kalau diobati pakai dokter itu sembuh. Jadi datang ke rumah sakit itu, dokter yang dituju nggak ada, pulang lagi. Kenapa? Oh, dokternya nggak ada. Kenapa? Sebabnya kalau yang lain nggak sembuh, kalau itu sembuh. Emang yang menyembuhkan dokter. Iya, itu. Makanya Al-Quran itu memberikan arahan kepada kita. Dalam Al-Fatihah itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ini ya, Abdul Karim ya, susunannya ini beda dengan yang lain. Ya, ini objeknya dulu, ya, kemudian baru subjek, baru predikat. Kenapa? Nah, gitu kan? Iyyaka ini kan objek. Mana predikatnya? Nahnu. Nah, terus subjeknya nahnu, predikatnya a'budunya, ya. Itu. Artinya bahwa ungkapan ini seakan Allah ngasih tahu kepada kita, semua bentuk ibadah, amalan itu hanya ditujukan kepada Allah. Dan ini merupakan tujuan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini sarana. Jadi sarananya yaitu memohon pertolongannya kepada Allah semata. Jadi kalau kita itu minta tolonglah kepada Allah. Apa saja. Masalah apa aja. Masalah supaya diterima menjadi anggota dewan, mintanya kepada Allah. Supaya diterima menjadi calon presiden, mintanya kepada Allah. Supaya bisa diterima calon penghuni surga, mintanya kepada Allah. Malah ditawar-tawarin lagi. Ya kan? Nah, jadi Al-Quran ini merupakan syifa, ya, syifa, obat, terutama obat hati.
Kalau hati kita lagi gundah gulana, gelisah, enggak kada kawa guring, bacalah Quran. Insya Allah enggak sampai 1 lembar sudah nguap-nguap, kemudian guring. Nah, gitu ya. Obat. Nah terus, karena Al-Quran itu khusus untuk obat hati, yang ada penyakit hati. Apa penyakit hati? AIDS. AIDS. Angkuh, iri, dengki, sombong. Nah itu penyakit hati. Itu bisa diusir dengan Al-Quran. Nah jadi ini penting sekali agar kita jadikan sebagai sarana untuk mengusir penyakit. Yang ketiga, wahudan. Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk. Hudan, kata Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah kita semuanya tahu siapa beliau. Kata beliau, hudan ini adalah jamak dari hidayah. Ternyata betul, jamak. Berarti kalau jamak, hudan, Al-Quran sebagai petunjuk, tidak hanya satu petunjuk, yaitu semua jenis petunjuk. Apa saja? Maka Al-Quran berbicara, untuk selamat, Quran. Untuk celaka, Quran juga. Nah, gitu. Makanya Al-Quran ini bisa mengangkat derajat seseorang dan bisa menurunkan derajat seseorang. Manusia akan mulia karena Al-Quran, dan manusia juga akan terhina karena Al-Quran. Gitu ya. Kalau kita ingin diangkat derajat kita, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Nah, jawabannya insya Allah. Nah, maksud Allah Al-Quran sebagai petunjuk ini tidak hanya kaum muslimin, kaum mukminin saja, tapi kaum muslim, kaum mukminin yang diakui oleh negara. Itu. Jadi Al-Quran itu harus resmi. Iya, harus resmi. Jangan bisiri, jangan sembunyi-sembunyi. Jadi Al-Quran itu mesti diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau ada yang menghalang-halangi, ya pasti. Rasulullah aja penghalangnya luar biasa. Setiap kebenaran, setiap kebaikan yang akan kita lakukan, penghalangnya pasti ada. Ketika kita punya niat ingin menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, maka penghalangnya banyak. Tidak hanya dari kalangan kaum kufar, tetapi dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Tapi kalau paham Quran, insya Allah enggak. Itu. Yang keempat, warahmatan lil mu'minin. Nah, jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai rahmat. Yang akar katanya adalah rohima atau rohama. Rohama yarhamu rohmat. Jadi artinya kasih sayang, rahmat. Jadi bagi bapak ibu, adik-adik yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai sarananya. Surah 7 ayat 204 Allah menyatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diam. Tapi perhatikan, bukan diam tapi enggak memperhatikan. Dengan begitu, maka kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu gampang. Ambil air wudhu, ambil Quran, baca. Seayat kah. Dan Allah menyeru bukan hanya orang yang beriman, tapi yang diseru adalah manusia. Jadi semua jenis manusia berhak mendapatkan informasi ini. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayang ini semangat
untuk menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk mendapatkan pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.